Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari CGP Angkatan 9. Nama saya adalah Dul Fikri, bekerja di SMP Negeri 2 Madang Suku 1, dan teman saya adalah Nama saya Istiana dari SD Negeri Taminang, Kabupaten Oku Timur. dan teman saya Siswanto dari SD Negeri 1 Situbondo. Pada kesempatan kali ini kami ingin membuat sebuah video demonstrasi kontekstual. Saya bertindak sebagai supervisor dan teman saya adalah Sebagai coach dan Francis sebagai coaching. Untuk selanjutnya simak video kami berikut. Selamat siang Pak Jul. Selamat siang Ibu Istri. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Keluarganya sehat semua? Alhamdulillah juga sehat semua. Nikmat dari Allah SWT kita syukuri ya, karena dengan kesehatan itu menjadi modal kita untuk bekerja bersama dengan kita kepada Allah SWT. Oke, jadi Bu Isti, kenapa saya panggil di sini dalam jadwal kegiatan supervisi akademik? Di sini saya lihat jadwal besoknya ada kegiatan supervisi akademik ya. Iya, betul sekali Pak Jul. Jadi sebelum itu saya mau minta waktu Bu Isti mungkin 10 atau 15 menit lah, sebentar mengenai kegiatan observasi kita besok ya. Nah, dalam kegiatan ini indikator pencapaian yang akan Ibu Isti harapkan dari coaching nanti apa Bu Isti? Yang saya harapkan dari proses coaching nanti, indikator yang pertama sekali itu dengan harapan bahwasanya coach itu bisa mendapatkan solusi dari segala permasalahan itu. Indikatornya seperti itu. Jadi selama proses coaching ini nanti jangan lupa kita punya satu tujuan bahwa coach ini adalah mengantar si coaching ke tujuan ya. Dan di dalam proses ini nanti jangan lupa di sini kita bukan mengajari si coaching tapi belajar, kita bisa belajar. Kemudian yang ketiga yang harus kita edikan bahwa yang memiliki kompetensi utama itu adalah si coaching. Tugas kita menggali itu. Iya, Ya. betul sekali. Itu yang perlu diingat. Nah, kemudian dalam proses coaching ini nanti kompetensi apa mungkin yang akan Ibu terapkan? Dari kompetensi fokus ketiga, yang pertama itu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sepertinya saya lebih fokus kedua, itu mendengar aktif dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi dalam proses itu nanti mungkin yang akan saya amati pada poin yang Ibu sebutkan tadi ya. Betul sekali Pak. Jadi mendengarkan secara Aktif, kemudian memberikan memberikan pertanyaan yang buat itu saja. Nah, baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Nanti kita akan ketemu dari di proses observasinya besok ya Bu. Nah, kemudian silakan persiapkan diri. Insya Allah saya akan bisa hadir untuk di observasi tersebut. Dan walaupun kalau saya nggak bisa hadir, nanti insya Allah saya akan lakukan secara daring Bu ya. Tidak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Saya kira demikian. Silakan dilanjutkan atau mempersiapkan. Terima kasih untuk waktunya Bu Isti. Terima kasih Pak Jul. Permisi dulu. Ya, Assalamualaikum. silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Pak Siswanto. Selamat siang Ibu Istiana. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Pak Siswanto ya. Kemarin bertemu dengan Ibu Siti kan. Siti dipanggil sama. Tetap panggil saya. Siti. Kenapa Bu Siti? Hari ini tuh sama Pak Siswanto dan Pak Siswanto sekarang ada permasalahan. Iya betul Bu Isti. Hari ini tuh saya lagi sedih, lagi tidak enak hati lah ya, karena ada beberapa permasalahan yang mungkin sedang saya hadapi. Ada permasalahan yang menjaga di hati Pak Siswanto. Tapi apa yang disampaikan Pak Siswanto? Bisa nggak tahu permasalahan Pak Siswanto yang sekarang Pak Siswanto rasakan? Yang saya rasakan itu di sekolah saya itu guru-guru saya ini sedang apa ya namanya, pembelajarannya itu masih monoton seperti pembelajaran zaman dulu, dari berpusat pada guru, terus JPSA, catat buku sampai habis. Jadi anak-anak itu tidak fokus, kemudian sering ribut di dalam kelas, main di dalam kelas. Pak Siswanto, bisa saya menyimpulkan bahwa Pak Siswanto ini sedang mengalami permasalahan
di sekolah ya Pak Siswanto ya. Iya. Di mana rekan-rekan guru dan rekan-rekan sejawat itu sampai saat ini masih menggunakan dengan metode yang lama. Bagaimana pembelajaran itu hanya berfokus kepada guru saja. Padahal yang diharapkan oleh Pak Siswanto bahwasanya dengan kurikulum merdeka ini lebih berkembang lagi, guru-guru di sekolah itu bisa yang namanya mempraktekkan pembelajaran yang berfokus pada siswa seperti itu. Mungkin pembelajaran yang lebih menyenangkan agar antusias siswa itu lebih berkembang seperti itu menurut Pak Siswanto ya. Iya, sebenarnya anak-anak itu ribut, malah kadang-kadang berkelahi Bu. Nah itu yang bikin saya Iya. Luar biasa sekali Bu. Misalkan apa namanya tujuan Pak Siswanto itu agar merubah mindset guru-guru senior, terutama guru-guru senior di sekolah ya Pak Siswanto tentunya ya. Iya. Memang rumit sekali, memang susah sekali namanya merubah pola pikir, apalagi itu sudah kebiasaan yang lama dalam jangka waktu yang lama juga. Tentunya untuk mengalami perubahan itu proses yang cukup panjang. Menurut Pak Siswanto sendiri, apakah menggunakan metode-metode pembelajaran itu termasuk guru yang kreativitas? Iya. Kalau kita menggunakan metode-metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, mungkin insya Allah mungkin anak-anak itu bisa senang dalam pembelajaran, tidak bosan di dalam kelas. Pokoknya anak-anak itu memiliki semangat belajar yang tinggi. Itu saja sudah saya terapkan, tapi sayangnya guru-guru di sekolah saya itu masih menggunakan metode yang lama. Jadi belum meniru apa yang sudah saya lakukan. Iya baik Pak Siswanto. Jadi saya mengambil kesimpulan sekali lagi bahwasanya Pak Siswanto mengharapkan guru-guru sekolah itu ada lebih kreatif lagi dengan cara menggunakan metode pembelajaran yang dulunya berfokus pada guru, namun yang diharapkan Pak Siswanto untuk mengubah metode pembelajaran yang berpihak pada guru. Tentunya saja pembelajaran yang menyenangkan. Menurut Pak Siswanto sendiri, guru kreatif itu seperti apa Pak Sis? Guru kreatif itu kalau menurut saya ya yang punya selalu terobosan baru, inovasi baru dalam pembelajaran. Sebagai contoh yang sudah saya lakukan itu pembelajaran memadukan antara bermain sambil belajar. Jadi anak-anak itu tidak bosan di dalam kelas terus, tidak ribut di dalam kelas terus, malah kadang-kadang sampai berantem. Dengan metode pembelajaran seperti bermain sambil belajar itu anak-anak itu senang loh. Karena memang masa anak-anak itu adalah masa yang mereka senang bermain. Dengan menerapkan kita metode bermain sambil belajar, insya Allah anak-anak itu senang dengan pembelajaran yang kita lakukan. Betul sekali Pak Siswanto. Pembelajaran itu kan kompetensi siswa itu malah lebih muncul ya Pak Siswanto ya. Menurut Pak Siswanto sendiri, di sekolah Pak Siswanto terutama khusus untuk guru-gurunya dari level 1 nih sampai dengan level 10, tingkat kreativitasnya itu berada di level berapa? Kalau menurut saya itu masih berada di tingkatan level 4 atau 5 lah. Dan harapan pencapaian selanjutnya untuk berkembang itu sampai ke level berapa Pak Sis? Harapan saya bisa mencapai level 8 atau 9, karena kalau 10 itu terlalu sempurna, jadi 8 sampai 9 sudah cukup bagus. Luar biasa sekali, artinya harapan Pak Siswanto untuk selanjutnya itu bisa lebih berkembang lagi tingkat kreativitasnya agar merubah yang namanya metode pembelajaran yang awalnya itu hanya berpihak pada guru tapi berubah dengan metode pembelajaran yang berpihak pada murid atau metode pembelajaran yang lebih menyenangkan sekali. Dan menurut Pak Siswanto sendiri, untuk ketercapaian dari level 4 ke level 9 apa yang akan Pak Siswanto lakukan? Yang akan saya lakukan tentunya semakin banyak melakukan praktek baik pada guru-guru saya dalam komunitas belajar yang ada di sekolah saya, kemudian contohkan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Itulah yang akan saya lakukan. Jadi fokus saya adalah berbagi praktik baik terus menerus kepada mereka dan mencontoh. Luar biasa sekali mengharap ketercapaian tujuan itu agar bisa terrealisasi. Tentunya praktik baik itu yang dilaksanakan secara bersama-sama atau berkolaborasi dengan rekan-rekan mungkin lebih memudahkan. Kira-kira menurut pendapat Pak Siswanto sendiri, untuk ketercapaian tujuan agar siswa lebih kreatif, ada nggak rekan-rekan guru yang bisa diajak lebih kolaboratif? Ada Bu. Kalau di sekolah saya itu banyak guru-guru P3K baru yang masih muda-muda, yang masih energi. Mereka lah harapan saya untuk
merubah mindset pembelajaran dari metode pembelajaran lama menjadi pembelajaran dengan paradigma baru yang berpusat kepada siswa. Luar biasa sekali untuk memudahkan artinya realisasinya agar merubah mindset dan pola pikir guru-guru dan merubah metode pembelajaran yang lama yang hanya berpihak pada guru dengan metode pembelajaran yang baru atau berpihak pada murid dan lebih menyenangkan. Artinya Pak Siswanto akan melakukan praktek baik dengan aksi-aksi nyata ya, atau mencontohkan langsung dengan berkolaborasi dengan rekan-rekan yang mungkin lebih senior, lebih junior lagi, lebih muda yang mungkin lebih energi seperti itu Pak Siswanto. Betul sekali. Nah, dari hasil pembicaraan kita yang singkat ini, apa yang Pak Siswanto dapat? Dari pembicaraan yang singkat ini, saya dapat mengungkapkan permasalahan saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang selama ini saya pendam di dalam hati saya. Dengan mengungkapkan ini, saya plong dan menemukan solusi dari permasalahan saya. Artinya permasalahan Pak Siswanto di awal, Pak Siswanto solusinya dan mudah-mudahan tujuan yang dicapai bisa terlaksana. Amin. Terima kasih Pak Siswanto atas waktunya. Mudah-mudahan besok kita bisa berbincang-bincang kembali. Selamat beraktivitas dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Siswanto. Oke, assalamualaikum Bu Iski. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Jul. Tadi sudah saya amati kegiatan observasi kegiatan observasi coachingnya tadi ya. Menarik sekali tadi. Antara siapa tadi coachingnya? Pak Siswanto. Pak Siswanto, iya. Baik. Nah, Ibu Isti, dalam kegiatan coaching ini tadi seperti yang sudah kita lakukan di kegiatan praobservasi, ada 2 kompetensi yang ingin Ibu Isti capai ya. Betul sekali. Nah, menurut Ibu Isti bagaimana dengan kompetensi yang sudah Ibu lakukan di dalam kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi? Apakah sudah tercapai atau belum kan gitu? Ya, terima kasih sebelumnya Pak Jul. Jadi dari proses coaching yang sudah saya lakukan dengan rekan kami tadi Pak Siswanto, artinya saya sudah melakukan yang namanya proses coaching sesuai dengan alur kita, mulai dari tujuan sampai dengan tanggung jawab. Dan saya fokusnya ke 2 kompetensi, yaitu mendengarkan secara aktif dan menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Alhamdulillah sudah terrealisasi. Namun ada lagi kompetensi atau indikator yang ingin saya lebih capai lagi, atau lebih fokus ke bagaimana cara coach ini mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Seperti itu Pak Ibu. Berarti ada di memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali informasi betul terhadap sekali, Pak. pemecahan masalah coaching. Tapi tetap kita jangan lupa bahwa di sini kita fokus pada coaching bukan pada masalah ya. Betul sekali. Kalau kita fokus pada masalah nanti kita berubah tidak sesuai pada prinsip dalam pembelajaran coaching. Itu satu yang ya. Kemudian rencana apa yang akan dilakukan terhadap kegiatan coaching ini untuk selanjutnya? Kalau rencana untuk perkembangan kompetensi selanjutnya, saya akan berfokus bagaimana caranya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi agar keluarnya mendapatkan solusi-solusi yang lebih baik lagi dari coaching. Iya, baik. Saya kira ini sudah baik sekali ya, dari diskusi kita hari ini. Yang terbayang dalam pikiran Ibu untuk meningkatkan performa Ibu sebagai coach ini apa nih selain dari yang Ibu rencanakan tadi? Artinya kalau misalkan saya akan melakukan saya ingin lebih berlatih lagi namanya dengan coaching, apalagi dengan menggunakan tahapan mulai dari tiga dengan tanggung jawab. Saya harus berusaha memaksimalkan waktu dan memaksimalkan tempat, dan juga saya harus fokus kepada tujuan agar coach ini bisa mendapatkan apa yang dituju dan bisa mendapatkan solusi yang terbaik dari segala masalah. Kemudian kita jangan lupa juga untuk menggali informasi pertanyaan-pertanyaan berbobot di sana. Jangan lupa kita pakai jadi rasa. Karena itu bisa membantu kita untuk menggali pertanyaan-pertanyaan atau informasi melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu ya. Oke, saya rasa semuanya sudah berjalan dengan baik. Ibu telah memahami prinsip dari coaching, juga telah menerapkan kompetensi yang diharapkan dalam saya kira demikian Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Semoga pertemuan kita pada hari ini bermanfaat.
Amin. Terima kasih sebelumnya Pak Jul. Saya mau izin dulu. Selamat menjalankan aktivitas itu. Terima kasih Pak Jul.